Hai semua, terusan Panama adalah terusan yang memiliki panjang 82 km yang memotong Amerika Utara dan Amerika Selatan, serta menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Dengan adanya terusan Panama ini, dapat memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar lewat ujung selatan Amerika Selatan. Terusan Panama ini merupakan sebuah mega proyek yang terbesar dan tersulit yang pernah dibuat oleh para insinyur. Hal itu dikarenakan lokasi pembangunan terusan Panama ini berada di daerah yang sulit dengan lingkungan yang mematikan. Nah, berikut ini adalah sejarah singkat awal pembangunan terusan Panama dan proses perluasannya. Rencana pembangunan terusan Panama ini dimulai pada abad ke-16 ketika ada seorang penjelajah yang bernama Vasco Nunes de Balboa yang berasal dari Spanyol. Dia pertama kali menemukan Panama yang berada di antara Samudra Pasifik dan Atlantik. Pada waktu itu, Panama ini masih menjadi koloni Spanyol. Vasco kemudian memiliki ide untuk membuat terusan Panama agar dapat menuju Samudra Pasifik dari Atlantik tanpa harus berputar ke selatan terlebih dahulu. Idenya tersebut lalu diusulkan ke Raja Spanyol yaitu Charles V, dan selanjutnya Charles V ini menyuruh orang untuk melakukan survei untuk menentukan apakah rencana tersebut layak dikerjakan atau tidak. Namun setelah disurvei, pembuatan terusan Panama tersebut sangat mustahil untuk dilakukan karena kondisi medan yang sulit. Selanjutnya, selama ratusan tahun, ide tersebut tidak pernah terwujud. Pada 1821, Panama yang awalnya adalah koloni dari Spanyol ini akhirnya ikut masuk dalam Kolombia Raya yang merdeka dari Spanyol. Kemudian pada 1881, pembangunan terusan Panama ini diteruskan dan dikerjakan oleh seorang kontraktor terkenal asal Prancis yang bernama Ferdinand de Lesseps. Ferdinand ini yakin dapat mengerjakan terusan Panama karena sebelumnya dia ini sukses mengerjakan terusan Suez pada tahun 1869 yang menghubungkan antara Laut Mediterania dengan Laut Merah. Ferdinand yang sudah mendapatkan izin dan pendanaan dari pemerintah Prancis kala itu mulai mengerjakan terusan Panama ini pada tahun 1881. Namun sayangnya proyek tersebut gagal terselesaikan karena penyakit kuning dan malaria menjangkiti pekerja mereka. Lalu adanya kebocoran keuangan juga membuat proyek itu terhenti. Kemudian pada tahun 1894, akhirnya perusahaan pengembang terusan Panama tersebut bangkrut dan menderita kerugian sebanyak 260 juta US dollar. Dan pemerintah Prancis kemudian tidak meneruskan lagi proyek tersebut. Di sisi lain, Amerika yang tergiur dengan terusan Panama tersebut kemudian bekerja sama dengan Senat Panama. Karena Panama ini pernah dibantu oleh Amerika untuk merdeka lepas dari Kolombia pada tahun 1903. Pemerintah Amerika lalu membuat perjanjian kerjasama dengan pemerintah Panama untuk menyewakan lahan selebar 16 km di daerah terusan Panama. Dikarenakan posisi Samudra Atlantik ini lebih timur daripada Samudra Pasifik, maka saat air Samudra Atlantik telah pasang naik, air di Pasifik masih belum pasang, sehingga terjadi kondisi di mana permukaan Samudra Atlantik ini lebih tinggi daripada permukaan Samudra Pasifik. Demikian juga sebaliknya, ketika air di Samudra Atlantik telah mulai surut, air di Samudra Pasifik baru mulai pasang. Akhirnya terjadi lagi perbedaan ketinggian permukaan air laut. Penyebabnya adalah perbedaan posisi bulan. Seperti yang kita ketahui, posisi bulan terhadap bumi mempengaruhi tinggi pasang dan surut air laut di suatu tempat. Karena perbedaan level air inilah yang menyebabkan kapal akan sulit untuk berlayar melewati terusan Panama ini. Amerika kemudian mendesain dan membangun terusan Panama dengan menggunakan sistem log gate di kedua sisi, yaitu sisi Pasifik dan sisi Atlantik. Sistem log gate ini berfungsi untuk mengatasi ketinggian permukaan air yang tidak sama pada sisi Atlantik dan Pasifik, dengan cara menaikkan dan menurunkan kapal. Pada prosesnya, kapal akan masuk ke dalam ruangan dan dikunci, kemudian air akan dialirkan dengan menggunakan sistem hidrolik di dalam sistem log gate ini. Dengan sistem ini, perbedaan ketinggian level air dapat diatasi, serta Amerika dapat menghemat biaya untuk pengerjaan penggalian tanah. Pada saat itu, pembangunan terusan Panama ini merupakan mega proyek yang terbesar dan termahal yang pernah dikerjakan oleh Amerika Serikat. Dalam proses pembuatan terusan Panama ini, Amerika mempekerjakan sebanyak 40.000 orang pekerja. Meskipun terdapat hambatan penyakit kuning dan malaria yang menyerang pekerja mereka, penyakit tersebut akhirnya dapat diatasi oleh Amerika. Kemudian pada 15 Agustus 1914, akhirnya proyek terusan Panama ini selesai dan dibuka untuk umum. Setiap kapal yang transit melalui terusan Panama ini harus membayar tol berdasarkan ukuran dan kargo kapal.
Biaya tol tersebut mencapai 450.000 US dollar untuk setiap kapal yang lewat. Dan rata-rata setiap tahunnya, terusan ini dilewati sekitar 9.000 kapal. Setelah lama dikuasai oleh Amerika, akhirnya pada Desember 1999, terusan Panama ini diambil alih oleh otoritas terusan Panama yang orang-orangnya merupakan orang Panama asli semua. Meskipun pendapatan dari biaya tol pada terusan Panama ini sangat besar, namun terdapat masalah lain yang timbul akibat dari globalisasi perdagangan. Masalah tersebut yaitu meningkatnya lalu lintas pada terusan Panama, yang menyebabkan kapal berukuran besar terkadang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk melewati terusan Panama ini. Dan kondisi tersebut mengakibatkan kerugian jutaan dolar pada Panama sendiri. Oleh karena itulah dibuat rencana perluasan dan kemudian disetujui oleh orang Panama. Proyek perluasan terusan Panama ini memiliki total nilai investasi sebesar 5,2 miliar US dollar yang melibatkan proyek di air dan di darat. Fase pertama yaitu proyek untuk perlebaran dan memperdalam kedua pintu terusan Panama di bagian Atlantik dan Pasifik pada tahun 2007 sampai tahun 2008. Fase kedua dimulai pada tahun 2009. Fase kedua ini adalah proyek pengerjaan untuk pemasangan lock gate baru pada kedua sisi Pasifik dan Atlantik. Lock baru ini 30% lebih besar daripada lock yang lama, dan saking besarnya, lock baru ini sanggup menampung 3 gedung pencakar langit. Untuk sistem buka tutupnya juga berbeda dari yang lama. Lock gate baru ini menggunakan sistem geser yang terbuat dari baja, dengan berat masing-masingnya mencapai 3.300 ton, dan total lock gate yang dibutuhkan sebanyak 16 buah. Setiap lock baru ini memiliki chamber atau ruangan yang sangat besar, untuk menampung kapal pos Panamax yang masuk. Chamber pada lock baru ini memiliki panjang 427 meter, lebarnya 55 meter dengan kedalaman 18,3 meter. Dengan ukuran tersebut, chamber ini dapat dilewati kapal dengan ukuran 366 meter, lebarnya 46 meter, dan kedalaman bagian bawah kapal mencapai 15 meter. Untuk setiap chamber akan memiliki 3 kolam baru, yaitu sebuah kolam yang berfungsi untuk menjaga stabilitas penggunaan air. Sistem lock baru ini lebih besar daripada sistem lock yang lama, tetapi menggunakan air yang lebih sedikit daripada sistem yang lama. Oleh karena itulah dibuat sebuah kolam baru, di mana kolam baru ini berguna untuk mengalirkan air ke dalam lock, sehingga kapal besar dapat terangkat menyesuaikan level. Untuk setiap kapal transit akan membutuhkan 60% air pada kolam, dan setiap kolam ini memiliki lebar 70 meter dan kedalaman 5,5 meter. Lalu untuk mengendalikan aliran air antara kolam dan chamber tersebut dikendalikan menggunakan sistem valve dari Korea Selatan. Dengan mempekerjakan hampir 30.000 orang untuk proyek perluasan kanal sepanjang 77 km ini, akhirnya di tahun 2016 proyek perluasan kanal ini selesai dan resmi dibuka.